warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Wow, lama ya nggak jumpa ya. Berasa kayak 2 tahun gitu ya. Kita nggak jumpa ya. Kemarin, oh iya, selamat menunaikan atau apa ini Hari Idul Adha ya. Buat umat Muslim ya. Lepotan Bu Hari. Iya. Lama nggak ketemu. Lama soalnya Bu Yuyun. Betul. Lama nggak di depan kamera kayak gini nih ya. Lama juga tidak jumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar nih ya? Sehat-sehat semuanya. Semoga selalu seperti biasanya dilancarkan, dimudahkan semua urusannya. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan step by step membuat serundeng bumbu kuning dan merah ya. Nah, ini bumbu ini yang biasa dipakai untuk masakan ala Madura ya, menu-menu Madura, nasi ya. Madura. Halo Bu Yun. Iya. Nah, ini rencananya nih ya. Malam ini kita praktek membuat 2 nih Bu Yun ya. Betul. Ya, kita membuat serundeng yang warna kuning sama yang warna merah. Nah, karena membuat ini butuh waktu proses yang lumayan agak lama ya, dibutuhkan api kecil juga, maka yang kuning sengaja ini kita masak dulu nih, agar kita bisa menunjukkan hasilnya gitu ya. Nah, untuk prakteknya dari awal kita juga akan praktekkan yang warna merah atau bumbu merah ya. Oke, ini ya. Jadi ini sama teman-teman sudah di prepare dari mana? Ketahuan Bu Yun tiba-tiba sama teman-teman. Berarti yang masak teman-teman bukan saya nih Bu Yun ya. Tadi bilangnya saya ya. Ternyata teman-teman yang masak ini. Nah, ini warna kuning. Nah, setelah ini kita praktek membuat yang warna merah. Kita praktek aja dulu ya yang warna merah. Nanti sekalian kita lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi di sini bahannya sudah ditimbang sama teman-teman. Ini kepala ya? Ya, ini kepala. Bukan kepala Bu Yun. Kepala, pundak, lutut kaki ya. Jadi ini kelapa diparut singgat ya, singgap atau singgat ya. Singgap gerak ya. Biasanya kalau untuk santan itu nggak kayak gini bentuk parutannya. Kalau untuk serundeng namanya singgap atau singgat itu panjang. Nah, tinggal bilang aja sih sama tukang gilingnya kelapa ya di pasar gitu. Nah, ini sudah kita timbang sesuai resep. Nah, resep silakan cek di grup WA. Gimana ya caranya gabung nanti ya. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah kita haluskan seperti ini ya. Kalau pengen lebih merah lagi tinggal tambahin cabai ya. Boleh kalau pengen pedas ya tambahin cabai merah atau cabai rawit ya. Kalau pengen lebih merah lagi tambahin cabai merah besarnya. Silakan diatur aja sih ya Bu Yun ya. Nah, ini semua bumbunya ini kita tumis. Oke guys. Campur jadi satu. Boleh kita campur dulu jadi satu atau langsung dimasukkan dulu di situ. Oke, di sini juga boleh. Jadi ini cara membuat serundengnya itu berbeda dari biasanya ya Bu Fari. Iya. Karena kita mikirnya itu adalah skalanya nanti bisa besar. Sehingga bikin serundengnya tuh nggak diaduk sampai seharian gitu, enggak. Tapi kita menggunakan sistem serundengnya itu digoreng. Nah, setelah digoreng baru nanti kita tiriskan dengan spinach. Gitu. Nah, di sini kita membuat serundengnya ini minyaknya agak banyak ya Bu Yun ya. Betul. Jadi proses waktunya pada saat memasak itu jauh lebih cepat. Makanya setelah itu kalau sudah matang atau sudah kering, kita tiriskan menggunakan mesin spinner. Ya, jadi nanti itu bisa disimpan, itu bisa 6 bulan kayak gitu. Jadi kalau mau jualan nasi Madura, mau nasi buk, mau nasi kerawu, mau nasi babat, semuanya itu pasti tanda-tandanya. Cirinya itu menggunakan serundeng. Cuma kalau nasi kerawu itu ada 2 serundeng,
serundeng merah dan serundeng kuning. Rata-rata sih pakai serundengnya serundeng kuning ya. Iya. Oke. Saya live di TikTok ini Bu Farin. Ya. Halo teman-teman, kalau pengen melihat Bu Farin lebih cantik bisa lihat di TikTok. Iya, lihat saya di TikTok aja ya. Saya lebih pede, lebih glowing gitu. Tiba-tiba dari TikTok langsung lari ke Instagram. Loh, Lah kok belum kok. tak bahaya tak pindah terus baru beda ya. Oke, nih ngomong-ngomong nih ya Bu Yun ya, Ya. tentang nasi Madura. Betul. Ya. Saya kira nih Bu Yun, Nah, ini- saya kira nasi Madura ini peminatnya sudah tidak banyak gitu ya, sudah tidak banyak atau bahkan pemain sendiri untuk berjualan nasi Madura ini sudah tidak banyak. Ternyata setelah kita keliling-keliling kemarin ya Bu Yun ya, peminatnya masih banyak gitu. Luar Begitupun biasa. juga Betul. apa ini daya belinya orang-orang ternyata masih tinggi ya Bu Yun ya. Memang Dan- kelihatannya murah tapi ternyata enggak. betul, Ya. kelihatannya murah tapi ternyata enggak gitu ya. Nah, nasi Madura ini identik dengan memang lauknya ini banyak gitu ya, macamnya itu banyak. Jerawan. Jeruan ya, Hmm, main jeruan. jeruan sapi, jeruan itu seperti kayak babat, Iya. osos, kayak Osos, gitu-gitu ya Bu Yun ya. Iya, mainnya orang dalam. Nah, orang dalam ya, dalamnya sapi gitu ya. Nah, biasanya nasi Madura itu memang yang ditunggu-tunggu selalu ada serundengnya ini. Nah, serundeng ini nanti bisa dipakai untuk nasi rawu juga. Ini sebagian dari materi, karena kan nanti materinya banyak ya Bu Farin Iya, ya, betul. ya. Otomatis kita sebagian kita pakai untuk IG Live. Ini proses penggorengan dengan api kecil ya Bu Farin Api ya, kecil. sehingga benar-benar Kering. nanti kering. Nah, nanti Bu Farin akan nyontoin bagaimana uji kering. Nah, itu ada itu YAI punya namanya uji kering. Ya, nanti dicontohin. Alatnya cukup dengan menggunakan tisu. Kalau biasanya kan orang-orang zaman dulu tuh bikin apa? Bikin apa nih? Serundengnya tuh kayak Bu Ica gini, diaduk sampai digeol, terus sampai bonyok ya, digeol sampai kemeng, sampai bonyok, sampai benar-benar kering. Nah, di GAI tidak memilih itu karena alasan kita adalah biar bisa diduplikasi dengan cepat gitu ya. Jadi kita menggunakan mesin biar nanti cepat. Ini kalau zaman dulu kayak gini diaduk itu sampai benar-benar kering, mungkin 2 sampai 3 jam. Isian waktu Ya, ya, Bu Yun, sampai ya. tangannya benar-benar ini Manol. ya, manol ya, apa manol itu? Iya, memanol, Manol itu ya menggede kayak orang ke mana? Pokol. Fitness ya gitu Kak, Ya fitness. udah nggak usah fitness, ini aja ya Bu Yun ya. Tuh. Nah, tapi kalau digoreng seperti ini ya, digoreng seperti ini, itu nggak perlu diaduk, nggak apa-apa ya Bu Farin. Coba Bu Farin biarin aja ya. Itu kan ini Bu Farin iseng aja diaduk-aduk. Iya, karena saya Ini nggak ada nggak apa-apa kerjaan. ya. Nah ini jadinya. ngomong-ngomong nih Bu Yun, yang Ya. warna kuning nih ya. Betul. Kalau pengen warnanya cantik ya, kuning gitu ya. Hmm. Nah, ini memang api juga pengaruh Bu Yun. Kalau Iya, apinya betul. terlalu besar, meskipun tadinya harusnya warnanya kuningnya bagus, Betul, tapi karena apinya terlalu besar ya jadinya gosong kecoklatan ya. Betul, Biasa bisa pakai pewarna kuning, tapi pewarna makanan ya, Bapak Ibu Betul. ya. Bisa pakai pewarna kuning atau pakai kunir bubuk. Kalau kunir bubuknya kurang cakep menurut Bapak Ibu, kurang bisa memenuhi keinginan warna kuningnya, bisa ditambahkan pewarna kuning. Ya. Ya, kalau pengen kuningnya ini cerah secerah hatiku ya. Tapi kalau pengen nggak aku bener-bener alami gitu ya. Kemudian bisa disampaikan ke customer ini bener-bener alami semua bumbu yang saya pakai. Sebetulnya bumbu apa ini? Bumbu kunyit bubuk juga alami. Cuman kalau Bapak Ibu pengen asli benar-benar menggunakan bahan baku yang basah, menggunakan kunir, ya nggak apa-apa. Tapi warnanya kuningnya nanti agak beda. Kalau full menggunakan kunyit itu memang agak kecoklatan gitu, agak kecoklatan dikit tapi tetap kuning dibanding yang merah. Jadi kalau merah
gampang aja sih, tinggal tambahkan cabai ya. Oke, nah ini kita goreng seperti ini. Oh iya Bapak Ibu, yang mau gabung di grup ini agar bisa melihat semua resep yang sudah kita share, silakan gabung di grup WA ya. Nah, kelasnya ini kemarin kan rencana tanggal 3 dan 4 gitu ya. Nah, ini kita undur jadwalnya, memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ternyata masih banyak peminatnya nih Bu Yuyun. Soalnya yang nggak bisa, soalnya ya. Tanggal 3 dan 4 tersebut masih banyak kendala. Iya, kita juga baru ingat Bu Yun. Ternyata kan banyak anaknya yang mungkin yang mondok atau apa. Ya, apa ini kembali ke pondok tanggal-tanggal sekian itu Bu Yuyun gitu. Ya. Jadi kita undur di tanggal 8 dan 9, insya Allah itu kalau nggak salah hari Sabtu Minggu gitu ya. Nah, kelasnya ini live streaming Zoom ya, online pukul 19.00 WIB dari jam 7 malam sampai selesai ya. Dan nanti hasil rekamannya ini jangan khawatir, nanti kita simpan dan dibagikan di grup, jadi Bapak Ibu bisa menyimak sewaktu-waktu atau mempelajarinya sewaktu-waktu, meskipun pada saat Zoom tadi ikut ya, tapi kan nggak mungkin ingat semuanya yang kita sampaikan, makanya hasil rekamannya kita simpan. Nomornya sudah saya sematkan Bu Farin. Iya, boleh. Ini ya, Bu Yun, ini sepertinya sudah mau ngowing. Coba kita apa ini tes apa tes ini, tes kematangan ya Bu Farin ya. Nah, apinya segini aja. Nanti mungkin banyak yang komentar nih Bu Farin. Wah, kok caranya beda sih sama orang-orang biasanya bikin. Apa itu Bu Farin? Kok kayak selamat kayak apa? tisu. Iya, lah kan panas saya double. Oke. Nah, ini nanti kalau dilihat sudah tidak berminyak, diputel-putel gitu. Diperas-peras guys. Coba ini kalau kelihatan udah kering ya. Kita udah siap. Jadi tenenya sudah selesai, tinggal kita tiriskan. Udah kering dan warnanya kuning. Kurang kuning dikit ya, maksudnya kuning tapi kurang cerah dikit ya, karena teman-teman ini tadi pure menggunakan kunyit. Oh, kayak gini boleh dikasih pewarna nggak Bu Farin? Kalau kayak gini udah terlambat sudah. Gitu ya. Cintaku padamu ini kan Kalau pas spinner dikasih pewarna boleh nggak Bu Farin? nggak bisa Bu. Sudah coklat ya sudah soalnya ya. sudah Boleh warnanya kan diangkat kalau gitu. awal ya. Awal, oke. Awal kayak Bu Ika ini loh. Jadi itu dikasih pewarna dan tidak itu pilihan ya. Pilihan ya. Kalau misalnya Ya. nggak suka juga nggak apa-apa. Ini Oke. juga sudah apa? Cakep Kuning kok banget ini, cakep kok, ya. kuningnya bagus kok, alami. Kayak aku kuning. Ayo guys, kita spinner. Oke. Sebentar ya. Nah ini ya, jadi apinya kluk kayak gitu. Ini yang serundai merah ya. Kalau kurang merah nanti boleh ditambahkan untuk cabenya. Oke, kita menuju spinner ya. Mereka sedang berjalan menuju spinner dan saya tidak bisa memvideo karena mereka berjalannya cepat banget. Teman-teman yang ingin bergabung di kelas bisnis nasi Madura, silakan segera bergabung. Kayak kelas ini nanti nggak saya ulang lagi loh teman-teman. Saya cukup sekali ini kayaknya ya. Nanti kalau berminat berarti tidak dapat untuk streamingnya ya gitu.
Yuk, kita spinner. Nah, ini kita masukkan ke mesinnya ya. Nah, ini namanya mesin spinner. Bentar. Slow. Ops. Nah, itu keluar Mbak Dita, itu minyaknya keluar Mbak Dita, boleh. Nah, ini udah keluar tuh ya. Ntar kalau dia jalan, ini mesin ini kan fungsinya untuk memeras ya. Oh, itu minyaknya bisa dipakai lagi? Ya, bisa dipakai. Ya, bisa dipakai bisa lagi pakai ya. Nah, ini saya akan bergetar-getar jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya mesin spinner, guys. Bubarin paling 2 menitan ya, nggak sampai ya 5 menitan, tergantung banyak tidaknya. Ya, ini ya. Oh. Nah, ini Mbak Dita. Sini. Panas guys. Panas ya guys. Iya guys, panas guys. Oh, sudah jadi ya. Jadi kalau dengan sistem ini paling butuh waktu 30 menit ya, bubarin ya, pada saat masaknya ya. Oke. Tergantung kelapanya. Kalau kelapanya udah tua kayak saya gitu ya cepat. Tapi enak kelapa agak muda ya bubarin ya. Nah, ini nanti harus didinginkan dulu. Setelah dingin baru dikemas gitu. Itu apa? Panas tapi bubarin. Panas guys. Oh. Kok saya enggak loh? Iya. Kan Mbak Dita juga enggak. Saya juga enggak. Nah, ini ya. Oke. Ngeprul banget bubarin. Ya, kering banget ini. Nah, ini ya. Jadi sekarang membuat serundeng tidak perlu ribet, diaduk sampai tangannya menjadi manol ya. Nah, ini pasti nanti ada pertanyaan, Bu. Ya. Gimana kalau tidak mempunyai mesin spinner? Ya berarti harus cara lama ya. Berarti memang harus sabar. Berarti api kecil, minyaknya nggak perlu banyak. Nah, itu Api minyaknya kecil, bisa dipakai banyak. ya, Bu Harin, Iya, ya? ini minyak yang keluar tadi bisa dipakai lagi. Ada lagi pasti ini pertanyaan, saya sudah hafal nih Bu Yun ya. Gimana kalau menggunakan mesin spinner? Itu kan sekarang banyak yang dijual online itu kan. Ya, Kayak itu Bu Yun, kayak apa, toples bentuknya gitu. Jadi portable gitu. Boleh, bisa dipakai asal performnya bisa dipakai untuk meniriskan gitu aja ya Bu Yun ya. betul. Jadi silakan teman-teman yang pengen beli online nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa dapat nggak online, mending nggak online ya Bu Farin, bisa ngecek kualitasnya. Iya. Ya. Iya. Tapi Kan kalau banyak online, yang dijual iya. bentuknya kayak toples gitu loh, Iya. Bu Yun. Oh, iya kita belum pernah nyoba itu ya soalnya ya. Yang kita belum nggak Iya, nggak punya. Halo Aira, Ibu Aira. Teman-teman ada pertanyaan silahkan. Yang pengen bertanya di mana? Di Wirausaha Kuliner silahkan pertanyaannya monggo diajukan.
Jadi hari ini kita live dalam rangka kita akan buka kelas namanya bisnis nasi Madura. Ya, di bisnis nasi Madura ini nanti ada diajarkan berbagai macam lauk, cara menyimpan. Nah, cuman hari ini kita udah nyecil gitu ya, bikin sebagian bahannya. Jadi kelas kita itu bukan kelas video, ya, bukan kelas video, tapi kelas yang memang step by stepnya itu ada dan ditunjukkan. Ya, nanti pada saat kelas untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan. Jadi pada saat itu juga kita jawab. Nah, kelasnya selama 2 hari. Ya, ini boleh ditaksikan minyak tadi, Bu Ida. Ya. Minyak sisanya tadi. Oh iya bumbu, ya bumbunya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan kunir asli, Kunyit, maksudnya kunyit segar ya. Kita tidak kasih pewarna. Kalau pengen kuningnya lebih cerah, bisa ditambahkan pewarna. Pilihan Memang aja sih kadang-kadang ya. kunyit itu malah bikin gosong kok Bu Harin ya. Ya. Ya, kunyit malah bikin gosong kadang-kadang gitu. Pilihan sih ya. Ya. Ini aja juga customer mau, yang penting kering ya. Harum. Serundengnya kering gitu Harum ya. banget, Kering banget ya, panas. Ini Nah, nggak- ini setelah dingin baru kita Ya nggak kemas. boleh dikemas ya kalau kayak gini ya. Jadi pengen makan. Nah, biasanya nih Bu Yun, jualan nasi Madura ini kebanyakan bukanya itu malam ya, sore, dari sore ya. Ini boleh ditambahkan minyak. Nah, ini sudah siap tambahkan minyak tadi. Terus didiamkan ya Bu Farin, bukan berarti nggak disapa ya. Maksudnya nggak usah diaduk-aduk lagi. Tadi kan Bu Ica sudah manol itu. Sekarang nggak usah ngaduk-aduk lagi. Api kecil dibiarin aja ya. Ya, tapi ya minyaknya harus agak penuh. Ya, minyaknya harus agak penuh. Intinya goreng lah Ya. ini ya. Tapi nanti minyak ini bisa dipakai berkali-kali kok ya. Iya. Jangan khawatir ya. Oke. Nah, kasih pewarnanya sekarang Bu Yun kalau mau kasih pewarna kuning. Silakan teman-teman yang Ya. ingin bergabung daftar di admin ya. Ya, dapatkan harga Ya, untuk spesial. alumni. Ya, Nah, alumni. yang belum jadi alumni caranya bagaimana ya? Jadi Langsung alumni aja chat ke admin ya atau DM Wirausaha Kuliner Pangan. Nanti kita pandu ya. Oke, ini pura-puranya apa sudah dingin kita kemas dulu. Gak usah Bu Farin. Nggak usah ya. Besok ya kita contohin mas. Ya, besok. kita akan live lagi ya, praktek live IG lagi pukul 19. Cara mengawetkan babat. Babat Ya. itu pakai T apa D sih? Babat, Babat. Ya, babat kan kayak itu. Nah, besok kita bikin babat ya. Babatnya nanti kita bekukan. Bagaimana caranya membuat babat itu biar beku tapi tidak berkurang kualitasnya, jadi Sekaligus lihat empuk. sekaligus empuk. Nanti kita info caranya. Jadi jangan ketinggalan ya. Bagi teman-teman yang sepil-sepil aja pengen tahu ya apa sih serunya kelas di YA itu gimana sih kok. Nah, boleh tuh ikuti live Instagramnya kayak gini, nggak bayar ya, nggak perlu ribut sama Pak RT juga, nggak apa-apa kok ya. Hahaha. Gitu. Karena nitip serundeng. Ya karena itu serundeng gitu ya. Karena serundeng kan murah Bu Farin, nggak bernyawa soalnya. Tapi kalau serundengnya 1 ton ya bahaya. Ya makanya ngangkat lagi. Iya betul. Ada yang bertanya Mbak Dita? Silakan. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan diajukan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya Ya. Ini boleh seperti ini ya, bisa Bu Lika ya ini. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Ya. Oke, besok kita akan live lagi pukul 19.00 WIB ya. Yang belum gabung untuk kelasnya karena yang akan kita ajarkan nanti banyak banget Banyak, resepnya. pakai banget. ya.
Salah satunya nanti kita juga praktekkan nasi bok ya, khas Madura. Buk ya. Bukan bok loh ya. Iya, Kalau nasi iya. bok pakai kotak. Buk tadi buk. Ya, buk ya. Nah, nasi buk, kemudian nasi apa? Rawu. 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 Mm-mm. Terus nasi apa, Pin? Nasi babat. Ada satunya lagi. Besok aja deh kita jelaskan ya. Ya. Kan masih Banyak ada yang protes waktu, juga ya. ya Bu Farin. Hah? Bu, kalau sate gimana? Kalau gulai gimana? Kayaknya mungkin next kelas saja kita bisa ke extend kelasnya Iya, untuk karena ini untuk kan sesi Idul kedua. Adha, Bu, ya. Iya, Banyak mendapatkan iya, daging. iya. Kayak sate kelapa, sate apa banyak yang ngomong gitu. Iya sih, Soto, ya, sate kelapa, ya. Oh, sama ini. Besok yang paling ditunggu-tunggu teman-teman itu adalah sego bebek Madura. Bumbu hitam. Bumbu Ya. celeng ya. Mm-mm. Ya, Madura nih, senggol dong ya. Jadi bukanya nggak 24 jam ini Bu Farin. Tutup ya biasanya kan warung Madura 24 jam Iya. ya. Hari raya juga nggak tutup, kiamat Iya. aja nggak tutup. Tutup pun cuma setengah hari katanya. Iya. Mungkin saking banyak peminatnya tuh kali ya Bu Yun ya. Iya, betul lah. Apa sih? Ya. Oke ya, besok ya kita jumpa lagi di pukul 19.00 WIB. Yang belum gabung silakan segera gabung. Dari saya dan Sulti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, makasih Bu Farin. Makasih Bu Yun.